Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama pada pagi hari ini akan mendengar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Kita akan baca secara bersama-sama. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Bunyinya demikian, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara-saudara, indah sekali pembacaan firman Tuhan ini. Ketika kita membaca kemudian kita merenungkan, maka ada berkat besar yang kita dapat dari pembacaan kita ini, bahwa di dalam pembacaan ini tema firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini dengan tema orang percaya yang memiliki karakter Raja Wali. Saudara-saudaraku, Raja Wali adalah sebangsa unggas yang begitu besar, dan ketika kita melihat Raja Wali, maka kita melihat begitu gagahnya ketika dia terbang melintasi badai, melintasi topan, melintasi angin yang begitu kencang. Dan firman Tuhan di sini menggambarkan tentang orang-orang percaya, digambarkan seperti Raja Wali. Dikatakan di dalam ayat pembacaan kita ini bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lalu dalam ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lesu, lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi dikatakan ayat selanjutnya 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka dikatakan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara-saudara, orang percaya digambarkan seperti Raja Wali. Karena itu pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kita belajar mengenai karakter Raja Wali. Saudara-saudara, Raja Wali memiliki karakter yang spesial. Dan ini orang percaya harus belajar pada Raja Wali. Dan orang percaya digambarkan seperti Raja Wali. Karakter Raja Wali yang pertama adalah tempatnya berada di ketinggian. Raja Wali tidak bermain di dalam lembah. Raja Wali tidak terbang di dalam jurang. Raja Wali tidak berada di bawah. Tetapi Raja Wali sukanya berada di tempat ketinggian. Raja Wali sukanya berada di lereng gunung. Berada di tepi tebing. Berada di tempat yang begitu tinggi. Dan Raja Wali tidak suka terbang di tempat yang rendah. Itulah Raja Wali. Kita akan melihat di dalam Keluaran 19. Keluaran 19 ayat ketiga. Keluaran 19 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan begini. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali
dan membawa kamu kepadaku. Jadi dikatakan bahwa Musa naik ke atas gunung di tempat yang tinggi untuk apa? Dikatakan untuk mendapatkan firman Tuhan, untuk mendapatkan Taurat. Dan di sana dikatakan bahwa ketika itu Tuhan mengatakan bahwa aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Musa naik ke atas gunung. Dia tidak turun ke dalam lembah. Dia tidak turun ke dalam jurang. Tapi dia naik atas gunung. Kenapa dia naik ke atas? Raja Wali kesukaannya adalah di tempat ketinggian. Orang-orang percaya digambarkan sebagai Raja Wali. Untuk harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin tinggi dia bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin dia hubungannya begitu dalam dengan Tuhan. Kualitas rohaninya semakin tinggi. Dia semakin mendapatkan perkenanan Tuhan. Itulah Raja Wali, Raja Wali. Itulah Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di mana kita selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, salah satu contoh lagi mengenai kisah Tuhan Yesus, dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2-8 di situ dijelaskan dengan sangat terperinci bagaimana Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka pergi naik ke suatu gunung yang tinggi. Dan saat ini dipercaya gunung itu adalah Gunung Tabor. Di mana di situ ada suatu peristiwa yang terjadi. Terjadi transfigurasi. Terjadi suatu perubahan. Di mana di situ Yesus berubah rupa. Dan Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka melihat Yesus sementara berbicara kepada Musa dan Elia. Di mana di situ Petrus mengatakan betapa indahnya kami berada di tempat ini. Ada suatu persekutuan yang begitu indah. Dan sehingga Petrus menikmati hadirat Tuhan. Petrus melihat suatu penglihatan yang luar biasa. Di mana terjadi suatu perubahan. Di situ terjadi oleh karena apa? Mereka berada di tempat tinggi. Di tempat tinggi di situ berbicara di mana di situ Allah hadir. Di mana di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yesus berubah rupa. Nah saudara, semakin hari saudara semakin menanti-nantikan Tuhan. Semakin hari semakin kita mendapatkan kekuatan baru. Semakin hari semakin kita berada di tempat ketinggian. Semakin hari semakin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin hari semakin kita intim dengan Tuhan. Maka kita akan merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dengan situasi, kondisi yang akan berubah dari yang berbeda daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang berputar-putar di tempat yang rendah. Ada begitu banyak orang bermain-main di tempat yang rendah dan tidak mau naik ke tempat yang tinggi seperti Raja Wali. Seperti ayam, seperti burung gagak. Senangnya terbang di tempat yang rendah. Ada begitu banyak orang Kristen bagaikan burung gagak. Bagaikan ayam yang senangnya berada di tempat yang rendah. Tetapi mari firman Tuhan katakan, biarlah kita bagaikan Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya ke tempat yang tinggi, saudara. Ada begitu banyak orang percaya yang berputar-putar dalam masalah mereka, dalam pergumulan mereka, dalam dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mau naik ke tempat yang tinggi. Mereka tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Dan dampaknya fatal, yaitu mereka selalu berputar-putar dalam persoalan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah karakter Raja Wali yang pertama. Dan karakter Raja Wali yang kedua adalah Raja Wali menyukai makanan yang segar. Raja Wali tidak pernah makan bangkai, saudara. Raja Wali tidak pernah makan binatang atau hewan yang sudah mati. Tetapi Raja Wali senang makan makanan yang segar. Yaitu anak domba yang sementara makan rumput. Atau sementara berjalan, Raja Wali terbang dan kemudian
datang dan mengangkat anak domba itu dan memangsa anak domba itu dan dijadikan sebagai makanannya. Itulah Raja Wali. Raja Wali tidak suka akan makanan bangkai. Raja Wali tidak suka makanan-makanan hewan atau binatang yang sudah mati. Berbeda dengan burung gagak yang suka makan bangkai. Berbeda dengan ayam yang suka makan ayam suka makan binatang-binatang yang sudah mati. Tetapi Raja Wali suka makanan segar. Demikianlah juga dengan orang-orang percaya, sehingga Tuhan menggambarkan Raja Wali, orang percaya itu bagaikan Raja Wali. Kenapa? Karena orang percaya jangan sampai mengisi kehidupannya dengan makanan-makanan sampah. Kehidupan jiwani kita, rohani kita jangan sampai diisi dengan perkara-perkara sampah. Jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan sampah. Jangan sampai makan makanan bangkai. Karena itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan rohani kita. Tetapi orang percaya harus memiliki karakter Raja Wali yang suka makanan segar. Yaitu apa saudara? Makanan segar orang percaya adalah firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan dengan jelas. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ini berkaitan dengan kesukaan. Kesukaan makanan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Menyukai firman itu, merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan sampai saudara dan saya mengisi kehidupan rohani kita dengan perkara-perkara sampah. Dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima, kalau kita lihat di sana Galatia pasal 5 ayat 19. Di sana dikatakan begini, Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya ada banyak hal lain lagi. Dan hal-hal ini merupakan perkara-perkara sampah. Ada begitu banyak orang Kristen yang memberi makan jiwa mereka dengan perkara-perkara sampah ini. Mereka lupa bahwa makanan segar orang percaya adalah firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dan karena itu saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Konsumsilah makanan segar. Jangan saudara cari bangkai. Yaitulah amarah, kebencian, menyimpan akar pahit, kedengkian, perpecahan, kemabukan, pesta pora, perjudian, perselisihan. Hal-hal itu adalah perkara-perkara sampah. Ada begitu banyak orang menyimpan perkara sampah ini dalam pikiran mereka. Mereka merawat untuk mereka mengekspresikannya dalam kehidupan mereka. Sehingga yang mereka hasilkan adalah perkara-perkara yang berbau busuk, berbau bangkai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak senang akan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 28-31 tadi kita baca, kita seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Ini yang firman Tuhan katakan. Perkara-perkara sampah juga dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 8. Yaitu orang-orang penakut, pemburit, pencuri. Mereka yang melakukan perkara-perkara duniawi. Mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini firman Tuhan tegaskan kepada saudara dan saya. Karena itu, milikilah karakteristik Raja Wali. Karena kita adalah orang-orang percaya. Nah saudara-saudara, Raja Wali ini, dia terbang tidak bersama burung yang lain. Katakanlah dengan burung gagak, atau dengan burung camar, atau dengan ayam. Tetapi Raja Wali biasa terbang dengan sesama jenis.
yaitu dengan raja wali lainnya. Kenapa? Karena raja wali memiliki habit tersendiri. Dia memiliki budaya tersendiri, yaitu mereka senangnya berada di atas ketinggian. Mereka terbang di atas ketinggian. Dan mereka tidak suka terbang dalam kerendahan. Dan itulah sebabnya raja wali, sesama raja wali mereka bekerja sama. Mereka bersama-sama mereka terbang melintasi badai itu. Mereka melintasi topan yang kencang. Mereka melintasi angin yang kencang. Mereka terbang bersama-sama. Demikianlah sebenarnya orang-orang percaya belajar pada raja wali yang harus mencari partner kerja, mencari sahabat-sahabat yang bersama-sama menopang kehidupannya, yang selalu mau saling mendoakan, yang selalu saling mensupport, tidak bergaul dengan orang-orang yang hidup secara duniawi. Karena apa firman Tuhan katakan? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada begitu banyak orang berkata, oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa, awal-awalnya katakanlah diajak ke bar atau ke diskotik. Tidak apa-apa, mereka hanya datang duduk dan kemudian minum minuman yang ringan. Oh tidak apa-apa, tidak masalah. Kita cuma duduk doang, kita cuma ngobrol, hal biasa, nggak apa-apa. Tetapi lama-kelamaan karena pergaulan itu, maka lama-kelamaan dia juga mencoba untuk meminum alkohol, meminum minuman yang kadar alkoholnya tinggi. Dan sehingga lama-kelamaan dia bisa terpengaruh dengan teman-teman yang lainnya, sehingga lama-lama juga menjadi mabuk. Kadang-kadang dia duduk berkumpul dengan orang-orang penjudi. Dia kadang-kadang cuma berpikir, saya cuma lihat doang, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tetapi oleh karena setiap hari melihat yang demikian, lama-lama jiwanya itu terpengaruh. Dia juga mencoba-coba untuk masuk ke dalam zona itu. Dan lama-kelamaan itu menjadi suatu zona kenyamanan bagi dia. Sehingga apa? Sehingga hal itu membuat dia tidak lagi mempertahankan kualitas dan kemurnian rohaninya. Tetapi dia turut terseret ke dalam perkara-perkara duniawi. Ke dalam perkara-perkara sampah tadi. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak menjaga pergaulan. Sehingga pada akhirnya hidupnya hancur. Karena apa? Dia tidak mencari sahabat-sahabat sesama orang Kristen, sesama seiman. Untuk bagaimana saling membangun. Kalau saudara merasa iman saudara lemah, janganlah saudara mencari pergaulan masuk dalam suatu perkumpulan orang-orang yang tidak seiman dengan saudara. Dan pada akhirnya menghancurkan kehidupan saudara. Tetapi saudara harus yakin, kalau saudara sudah memiliki kualitas rohani yang baik, saudara justru hadir di sana untuk membawa dampak, yaitu mempengaruhi mereka supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mereka supaya mereka menyukai makanan-makanan yang segar, yaitulah firman Tuhan. Bukan jangan sampai saudara yang terseret dan masuk ke dalam jaringan atau masuk ke dalam kelompok mereka. Karena firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati saudara. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pilihlah orang-orang atau sahabat yang dapat membangun visi Anda. Setiap orang percaya punya visi. Setiap hamba Tuhan punya visi. Tetapi ketika saudara bergaul dengan orang yang ingin mematikan visi Anda, saudara harus cepat tinggalkan teman yang demikian. Kalau mereka ingin mematikan visi Anda. Kalau orang-orang yang mendekat dengan saudara, hendak menjerat saudara masuk ke dalam perangkap kejahatan dan dosa, saudara tinggalkan. Saudara segera ambil keputusan yang tepat untuk tinggalkan perkara-perkara sampah itu. Karena apa? Keputusan saudara menentukan hidup saudara ke depan. Karena ketika saudara mengambil keputusan yang salah, memilih teman yang salah, maka saudara sendiri akan terjerat dalam kondisi dan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara sampah yang tidak ada faedahnya bagi jiwa saudara. Karakter Raja Wali yang berikut adalah fokus pada visinya. Kita akan melihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 13 di sana dikatakan begini. Filipi pasal yang ketiga ayat 13.
dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, sangat luar biasa sekali di situ dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di sini kita harus memiliki fokus pada visi. Visi kita itu apa? Visi kita adalah berlari kepada tujuan. Paulus punya visi yang jelas. Dia telah melupakan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Segala sesuatu yang merupakan keuntungan baginya, dia anggap sampah supaya dia memperoleh Kristus. Nah, sangat jelas sekali di sini dikatakan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang percaya yang tidak memiliki visi, yang tidak memiliki tujuan hidup, sehingga dia menghadapi situasi dan masalah yang runyam. Dia menyerah. Dia menganggap bahwa kehidupan hidup di dalam perkara-perkara duniawi sama saja dengan mereka yang hidup di dalam perkara-perkara rohani. Mereka yang mengenal Tuhan sama saja dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tidak bisa mengadakan perbedaan. Tetapi ketika orang percaya yang sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mereka pasti punya visi, yaitulah panggilan surgawi. Mereka berlari kepada tujuan. Tujuannya jelas. Tujuannya adalah dia harus menetapkan sasaran yang tepat untuk mencapai sasaran itu. Itulah sebabnya Paulus dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Luar biasa. Mari orang-orang percaya kita memiliki visi jauh ke depan untuk melihat bagaimana rencana Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita mau memiliki visi di dalam Tuhan. Janganlah saudara mencari orang-orang yang hendak mau mematikan visi saudara. Tapi mari carilah orang-orang yang mendukung visi saudara, yang bergumul bersama-sama dengan saudara untuk terrealisasinya visi yang sementara saudara doakan dan gumuli hari-hari ini. Lalu karakter Raja Wali yang berikut, yang keempat adalah terbang di tengah topan dan badai. Perhatikan baik-baik. Karakter Raja Wali yang keempat adalah terbang di tengah topan dan badai. Raja Wali tidak suka angin sepoi-sepoi, tetapi Raja Wali suka topan dan badai. Raja Wali suka terbang pada kondisi dan keadaan terjadi angin yang kencang, badai yang terjadi begitu kuat. Dan Raja Wali akan dengan kekuatan sayapnya, dia mengepak sayapnya dan dia terbang melintasi badai itu. Dan Tuhan menggambarkan orang-orang percaya bagaikan Raja Wali. Ketika badai itu terjadi, dia mengepakkan sayapnya dan dia melintasi badai itu. Dia terbang semakin tinggi dan semakin tinggi, saudara. Dan ini orang percaya harus belajar pada Raja Wali. Berbeda dengan burung gagak atau berbeda dengan ayam. Ketika terbang, mereka suka terbang di tempat yang rendah. Dan kemudian terjadi hujan, mereka segera mencari tempat yang aman untuk berteduh. Ada berapa banyak orang Kristen ketika terjadi masalah persoalan yang berat, bagaikan badai dan topan itu, mereka segera mencari tempat yang teduh untuk berteduh. Mereka tidak berani untuk menghadapi badai itu. Karena apa? Mereka memiliki karakter burung gagak. Mereka memiliki karakter ayam. Mereka memiliki karakter yang tidak seperti Raja Wali. Sehingga terjadi badai, mereka segera mencari tempat yang aman untuk berlindung.
Berapa banyak orang Kristen yang mencari perteduhan ketika badai dan topan terjadi. Padahal ketika badai dan topan terjadi, sebenarnya di situ ada Tuhan yang ada untuk kita mau memulai suatu hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan. Lebih dalam di dalam hadirat Tuhan, lebih intim di dalam Tuhan. Dan di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan, lepas kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau cakap untuk menanggungnya. Artinya pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak memiliki kekuatan saudara dan saya. Dan manusia normalnya adalah pada saat badai itu terjadi. Manusia normalnya adalah kita khawatir, kita bimbang, kita takut. Tetapi saudara, ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran itu jangan sampai saudara dan saya izinkan untuk mendominasi kehidupan kita, merajai kehidupan kita, sehingga kita menyerah, kita mengangkat tangan dan kita berkata kita tidak sanggup. Lalu kita menghalalkan segala cara untuk menjadi perteduhan dari dunia ini. Karena ada banyak sumber untuk bisa mendapatkan pertolongan. Katakanlah ke orang pintar, katakanlah ke Gunung Kawi, katakanlah pergi ke tempat-tempat keramat untuk mencari apa? Ketenangan, untuk mencari hiburan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada saudara bahwa ketika badai terjadi, maka saudara harus yakin, pastikan bahwa di dalam badai itu ada Tuhan. Di dalam badai dan persoalan yang besar itu ada Tuhan di sana. Dan Tuhan hendak mau menolong saudara. Pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Danau Galilea, Tuhan Yesus tidur di buritan, dan kemudian terjadi badai dan gelombang yang sudah menimbus masuk ke dalam perahu itu, dan mereka hampir tenggelam. Murid-murid melihat badai itu dan mereka berteriak. Mereka berteriak-teriak oleh karena gelombang yang sudah mulai masuk ke dalam perahu dan perahu itu hampir tenggelam. Dan kemudian mereka datang dan membangunkan Yesus dan berkata, Guru, Tuhan, apakah engkau biarkan kita binasa? Tuhan Yesus bangun. Dikatakan dia bangun dan menghardik angin itu dan topan itu. Dan dikatakan badai dan topan itu menjadi teduh sekali. Sehingga mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin, topan dan danau pun taat kepadanya. Lalu Yesus berkata, hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Saudara-saudara, ketika badai terjadi, pasti kita manusia normal, kita takut, khawatir, dan kecewa. Tetapi dalam keberadaan itu, pastikan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah badai itu. Untuk saudara mau datang, berjumpa dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih lagi fokus dengan Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih lagi belajar firman Tuhan, maka saudara akan memperoleh ketenangan di tengah-tengah topan dan badai persoalan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4 di sana dikatakan begini. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat di sana dikatakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun yang baik. Saudara-saudara, di dalam menghadapi pencobaan, kita anggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Mungkin hari-hari yang saudara menghadapi masalah yang berat, seakan-akan tidak bisa diselesaikan dengan cara saudara, dengan pikiran akal sehat saudara, dengan kemampuan, dengan potensi saudara. Mungkin saudara kehabisan cara dan metode, tetapi percayalah, kita belajar pada Raja Wali
yaitu Raja Wali, suka di tempat ketinggian. Dia mau selalu terbang di tengah-tengah badai itu. Mari, kepakan sayap imanmu, kepakan sayap doamu, kesetiaan dan ketekunanmu untuk terus tekun di dalam Tuhan, mengiring dan melayani Tuhan.